Udah Kang. Oke, siap. Mau tanya medis bisa Kang? Apa? Kasus Nanya apa? medis, Oh, kasus boleh. medis. Gimana? Gini, ada kasus gini, ada riwayat diabetes sama jantung Kang. Ini Diabetes sama jantung. Oke. ya No, sekitar 2 minggu lalu itu kakinya itu kayak numpuk bengkak. cairan Kang, bengkak. Ya, Ya. bengkak. Nah itu sudah saya terapi daerah jantung, pankreas sama ginjal dan di daerah kakinya. Ini Hmm. sudah semingguan, alhamdulillah Pes. sudah menyusut lah. Ya belum boleh Hmm. sempurna sih, tapi sudah menyusut. Nah itu untuk Oke. memaksimalkan gimana Kang? Oke. Siap. Ini ada komplikasi antara diabetes sama jantung ya. Titik terapinya udah benar. Diabetes itu pasti di pankreas ya. Di mana lokasi pankreas? Googling aja. Peta tubuh kan gitu ya. Diabetes udah benar di situ. Jantung terapi jelas di jantungnya gitu ya. Terus karena ada penumpukan, nah si cairan ya di kaki. Nah, kita bahasnya itunya. Kenapa cairan numpuk di kaki? Karena cairannya nggak bisa naik lagi karena jantungnya kurang kuat, gitu ya. Maka yang di kalau penumpukan cairan apa bengkak di kaki itu satu eh, posisi ya. Jadi si orang kalau tidur posisinya kakinya rada tinggi, gitu ya satu. Kedua, jangan sering berdiri lah kira-kira gitu. Kedua, jantungnya jelas diterapi supaya pemulihannya ada sehingga nanti gerakan ototnya lebih kuat, dia bisa mompanya lebih baik. Nah, ketiga, betul banget adalah ginjal, karena ginjal ini yang nyaring si cairan-cairan. Sehingga nanti harapannya kalau memang kan kalau jalur gini, kalau si darah itu lambat gitu ya, jadi kan dia mungkin harus harus ngebuang air gitu ya, hasil metabolisme kan air seni lah gitu ya, pipis gitu. Harusnya kan cepet tuh nyaringnya, tapi karena si alirannya lambat gitu. Jadi ada sisa-sisa metabolisme yang banyak di darah gitu. Sehingga nanti kerja si ginjal untuk nyaring akan jadi berat karena anggap aja ya, biasanya air dia tuh nyaring air nggak terlalu keruh. Karena ini aliran sungainya lambat, sementara si apa sisa metabolisme sampah-sampahnya itu terus masuk ke dalam aliran darah sehingga eh, lama-lama kondisi si darahnya akan jadi keruh, lebih keruh dan lebih keruh. Sehingga nanti ginjalnya jadi kewalahan. Jadi betul banget tadi ginjal juga harus jadi salah satu yang difokuskan, gitu ya. Nah, ada dua hal yang saya mau sampaikan masalah kasus ini karena saya pernah banget nanganin kasus ini. Itu energi kita ketika dipakai terapi itu luar biasa cepat. Saya itu seminggu orangnya dari nggak bisa jalan, jalan lagi. Cuman waktu itu terapinya sekitar 2 hari sekali gitu ya. Saya udah lama banget pas SMA nih saya. Dua, ya 2 hari sekali gitu ya. Seminggu berarti 3 kali 4 kali terapi dia udah bisa jalan lagi. Normal lagi tadinya kalau jalan sedikit dia ngap ya, ngap udah bisa aktivitas masuk kantor lagi segala macam. Nah, saat itu apa yang terjadi adalah karena si pasiennya sudah merasa sehat, sehingga dia bilang ke saya, Ri, karena dia kan bapaknya temen ya, terapinya stop aja dulu, kata dia gitu. Dan saya sebagai anak SMA waktu itu ya nurut aja ya, kita diminta terapi ya terapi kan gitu ya. Nah jadi waktu itu di stop dulu, jadi seminggu sekali atau gitulah, kira-kira gitu. Apa yang terjadi adalah tidak lama kemudian ngedrop lagi. Jadi udah sempat seminggu baik itu ngedrop lagi karena analisa saya karena mungkin sebetulnya tubuhnya udah ngerespon bagus, sedang pulih dan dia tetap butuh baterai, butuh energi, cuman tiba-tiba si supply energinya di off. Nah, ini berlaku untuk semua. Nah, Kang Tete ini penting ya. Setiap proses gini, orang dari sehat jadi sakit itu ada ada fasenya. Dia nggak tiba-tiba dia pasti ada apa, ada tahapannya sampai dia sakit. Dari sakit jadi sehat juga ada tahapannya. Ada prosesnya menujunya. Nah, maka menurut saya kita itu tidak boleh lengah. Jadi kalau kita menghentikan terapi teh memang udah keyakinan bahwa si proses di badannya emang sudah pulihnya uh, total sehingga nanti dia tidak balik lagi ya. Semoga kebayang ya.
Nah, kalau si prosesnya misalkan si badan pasien anggaplah dia lagi sakit nih, terus udah naik, udah bagus, nanti ada progres biasanya kalau 2 kali, 3 kali terapi dia akan tidurnya lebih enak, istirahat lebih bagus, makan lebih lancar gitu ya. Naik lagi gitu ya. Kalau kita berhenti di tengah-tengah, biasanya yang ini pasien suka suka gitu tuh, suka terlena gitu. Maka apa yang terjadi lah, saya jamin 80% dia akan turun ngedrop lagi dan kalau udah ngedrop yang kedua, itu bangkitnya itu akan butuh perjuangan lebih ekstra dibandingin terapi yang pertama. Ya. Jadi wayahna, wayahan tuh bahasa Indonesia apa ya? Apa boleh buat? Ya, jadi untuk supaya efektif adalah kasih pemahaman ke pasien bahwa ketika kita terapi ini, iya sudah enakan, tapi harus terus di maintenance. Di satu sisi dia tetap jaga si pola makan, pola istirahat, pola tidurnya gitu ya. Kan ada tuh banyak nih orang yang sakitnya lambung nih. Kita terapi 4 kali udah enakan gitu ya. Terapi 1,5 bulan, 6 kali, 8 kali, dia dia bilang nanti nih, "Kang, saya sekarang udah bisa makan sambal." Itu hal baik atau buruk? Iya, dibilang baik ya artinya sudah ada pemulihan, selama ini dia tidak bisa makan pedes sama sekali, tapi dibilang buruk ya buruk. Kenapa? Udah tahu sambal itu tidak baik buat mah, tapi dihajar juga gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas 1,5 bulan yang lalu pasien ini parah sekali, kan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya harus dikasih pemahaman ke pasien. Tetap jaga pola makan, tidur, istirahat sebagai bagian ikhtiar dari sisi pasien dan kita juga jangan sampai males. Biasanya kalau pasiennya udah ini kita udah seneng kadang-kadang di-loss aja gitu ya. Kalau dari sisi kita males gitu ya. Itu yang kadang-kadang jadi penyebab bahwa tidak tuntas lah si terapinya. Ya, jadi dalam kasus tadi diabetes dan jantung, saya sampaikan bahwa titiknya sudah sangat benar, tinggal terus di maintenance, coba pakai teknik yang kemarin satelit-satelit di badan pasiennya, kemudian ajarin olah nafas gitu ya. Karena kalau dia olah nafas, nafas perut aja. Maka kalau dia begitu olah nafas, otomatis dia akan ngisi ke titik-titik yang udah kita setting. Gitu ya, gimana caranya kita usahakan pasien mau olah nafas. Ketiga adalah jaga dari sisi pasiennya, yaitu di pola makan, pola tidur, pola istirahatnya tetap harus hati-hati. Nah, kitanya juga jangan dan dia juga harus waspada, jangan sampai lengah. Misalkan tadi ya, diabetes nih, ternyata udah enakan, badannya udah ringan, kaki udah bisa jalan lagi, udah normal lagi, udah bisa jogging lagi, gula darahnya udah masuk ke turun normal, tiba-tiba ya sudah saya makan nasi padang misalkan. Saya makan nggak diatur lagi makannya, ya itu akan membuat dia akan besar sekali peluangnya untuk drop dan kalau udah drop perlu effort double gitu ya untuk naik lagi gitu ya. Itu dan dari sisi terapisnya kalau Kang gimana supaya ini ya kita kan cuma ikhtiar ya, ikhtiarnya maksimalkan dengan cara jangan sampai kita lengah juga dan malas terapi ya. Maintenance itu gini, kalau pasiennya sudah pulih total, sampaikan emang sudah pulih total ya. Kalau bisa sok suruh uji lab ke dokter lagi segala macam sehingga ada angkanya ya. Nah, tapi kalau misalkan memang menurut kita dia masih perlu buat terapi, sampaikan gitu. Kita mah jujur aja menurut penilaian kita, memang masih perlu terapi Bu, cuman mungkin 2 minggu sekali. Atau ibu latihan ini, gitu ya. Atau bapaknya latihan supaya bisa terapi ibunya, nah, kira-kira gitulah. Karena kan ide kita adalah memandirikan si pasiennya, jangan sampai pasien bergantung sama kita. Karena aliran manfaat kita tuh harus mengalir ke lebih banyak orang. Ya, nggak ke pasien itu-itu aja, atau jelek-jeleknya adalah yang nggak boleh banget ya. Ini mah saya bilang nggak boleh nih. Jangan sampai kita teh memelihara pasien supaya tergantung sama kita, memelihara supaya dia itu nggak sehat-sehat gitu, nggak bisa mandiri-mandiri, harus selalu diterapi sama kita. Nah itu yang nggak boleh kita lakukan, ya. Soalnya ada yang kayak gitu.
ya. Nah, saya itu sangat menentang kalau yang mindsetnya begitu ya. Demi amplop, pasien terus dimanfaatkan. Nah, bukan begitu caranya, menurut saya pribadi ya. Itu mungkin, Kang. Kalau kurang jelas tanya lagi, kalau teman-teman yang lain mau nyambung pertanyaan ini boleh, atau mau nanya yang lain silahkan.